Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu untuk bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan kita, terutama kegiatan kita di bulan suci Ramadan. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita semakin diberikan kemudahan, diberikan kelancaran di dalam menjalankan berbagai macam aktivitas ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, kita melanjutkan kajian kita di dalam masalah fiqhuz zakah. Fikih atau hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya tentang masalah zakat. Terutama khususnya pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih menerangkan tentang ketentuan zakat tijarah atau zakat tentang barang-barang yang dijadikan perdagangan atau barang-barang yang dijadikan perniagaan. Dan kita sampai pada keterangan kitab Umdatus Salik, yang mana dalam hal ini Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri menyatakan, walau ba'as sayrafiyu an-nuquda ba'daha bi ba'din fil hauli litijarati in qata'a, yang artinya seandainya ada orang yang dia itu memang pekerjaannya adalah sebagai sayrafi. Sayrafi itu pengertiannya adalah orang yang jual beli emas. Dia menerima dagangan berupa emas atau kadang menjual barang berupa emas, atau dia mengkulak emas dengan membayar berupa uang. Walhasil intinya dia adalah orang yang memang kesehariannya berjual beli emas. Kasus yang sekarang sedang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri adalah bagaimana kira-kira orang yang dia itu memang pekerjaannya adalah jual beli emas, lalu kemudian dia bermubadalah, dia melakukan barter atau melakukan tukar tambah dari modal emas yang dia punya kepada bentuk emas yang lainnya dari pedagang yang lain atau dari konsumen-konsumen yang lain. Apakah kemudian peristiwa terjadinya mubadalah, peristiwa terjadinya pergantian benda, pergantian barang pada orang-orang yang melakukan jual beli emas ini mempengaruhi terhadap haul dari kepemilikan emas tersebut? Mengingat pada keterangan sebelumnya kita sudah diberikan pemahaman, diberikan pemaparan, terutama apa yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa yang namanya al-mubadalatu fil hauli litijarati la yanqati'ul haul. Yang namanya pergantian barang dalam barang dagangan yang dia jalankan, yang mana kemudian pergantian barang ini terjadi di pertengahan tahun, itu tidak memutuskan hitungan haul dari kewajiban zakat barang-barang perdagangan tersebut. Apakah kemudian tidak memberikan pengaruh kepada haul dari barang dagangan ini juga sama akan terjadi kepada barang-barang yang mana diperjualbelikannya berupa emas atau yang diperjualbelikan ini berupa perak? Ketika terjadi pergantian barang, apakah pergantian barang ini juga tidak memberikan pengaruh kepada hitungan haul emas atau perak tersebut? Namun ternyata dari apa yang tadi kita baca dari keterangan kitab Umdatus Salik, Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri memberikan keterangan bahwa yang demikian itu in qata'a, yang demikian itu bisa memutuskan hitungan haul dari emas atau perak yang dia miliki. Gambarannya adalah misalkan ada si A
yang memang si A ini ingin menjalankan jual beli emas. Jadi seakan-akan memang dia itu bertijaroh. Namun modal yang dia pakai dalam bentuk emas. Dia kemudian melakukan jual beli emas. Hingga kemudian dia melakukan barter atau melakukan tukar tambah. Yang dia dapatkan juga berupa emas. Emas yang dia miliki sebagai modal, dia tukarkan kepada konsumen yang lain atau dia tukarkan dengan pedagang yang lain hingga kemudian dia mendapatkan emas yang baru. Walaupun mungkin takarannya sama, taruhlah misalkan takaran modal emas yang dia punya ini misalkan 20 dinar misalkan. Lalu dia tukarkan dengan bentuk emas yang lain, entah itu yang sudah disepuh atau belum disepuh, sudah diolah atau belum diolah, yang mana ukuran aslinya atau ukuran emas murninya sama seperti emas yang dia punya 20 dinar. Dia dapatkan barang yang seperti ini. Dia 20 dinar murni dia tukarkan menjadi barang emas dalam bentuk yang lain, namun dengan takaran kemurnian yang sama yaitu 20 dinar. Apakah ketika terjadi pergantian barang seperti ini di pertengahan tahun kepemilikan dari emas modal yang dia punya ini akan merubah sehingga dia kemudian tidak wajib zakat? Ya, pergantian barang ini bisa merubah atau memutuskan ketentuan haul terhadap emas yang dulunya dia jadikan modal. Dan ini berbeda dengan ketentuan jual beli ketika barang yang diperjualbelikan ini bukan berupa emas atau perak. Seperti pada pembahasan yang sebelumnya, ada orang yang dia itu awal mulanya membuka toko, tokonya ini berisi barang-barang pecah belah, atau misalkan barang-barangnya ini berupa HP dan segala perlengkapannya, di pertengahan tahun berubah menjadi kebutuhan-kebutuhan sembako atau kebutuhan-kebutuhan dapur. Maka pergantian ini kan tidak mempengaruhi kepada haul terhadap barang dagangan tersebut. Namun karena ini yang diperjualbelikan adalah berupa emas, maka ini bisa memutuskan penghitungan haul sejak dia memiliki emas yang mencapai nisab. Kenapa demikian? Dalam hal ini Al-Imam atau Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Manhajul Qawim, atau hasyiah ini memiliki nama Al-Manhalul Amim. Beliau Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi memberikan keterangan bahwa bi khilafi ma law badalan naqda bimithlihi haitsu yanqati'u hauluhu. Beda halnya ketika yang dijadikan pergantian barang ini berupa naqd, berupa emas atau perak, dan didapatkan dengan bimithlihi, dengan barang yang serupa. Artinya tabadul atau barter yang dilakukan adalah antara emas dengan emas atau perak dengan perak. Haitsu yang qati'u hauluhu, yang mana ini kemudian berdampak kepada pemutusan haul. Alasannya beliau menyatakan li anna zakatahu fi ainihi wa likulli wahidatin minal ainaini hukmu nafsiha. Karena kalau masalah emas atau perak, yang wajib untuk dizakati adalah bendanya, bukan nominalnya. Berbeda dengan barang dagangan yang sebelumnya kita bahas. Kalau barang dagangan berupa HP, barang dagangan itu berupa barang-barang pecah belah misalkan, atau barang dagangannya ini berupa kebutuhan sembako, atau barang dagangannya ini berupa keperluan dapur misalkan, maka yang wajib dizakati itu adalah dari sisi nominal kurs dari barang-barang tersebut, bukan dari sisi kebendaannya. Beda dengan emas. Kalau emas atau perak yang dilihat adalah dari sisi sudut pandangnya adalah dari sisi kebendaannya. Memang bendanya ini yang wajib untuk dizakati, bukan murni dari sisi nominalnya. Oleh karena itu, sebagaimana pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya, beberapa ulama kalangan mutaakhirin berbeda pendapat tentang masalah uang kertas. Yang wajib dinilai atau yang menjadi tolak ukur apakah zat bendanya, kertasnya tersebut, atau nominal yang terkandung dalam kertas tersebut. Ternyata para ulama
lebih mengunggulkan, lebih menganggap kuat bahwa uang kertas ini yang dinilai adalah nominalnya, bukan bendanya. Lain halnya dengan emas. Kalau emas yang menjadi tolak ukur sisi yang wajib dizakati adalah bendanya. Walikulli wahidin minal ainaini hukmu nafsiha. Dan masing-masing benda dari emas yang awal mulanya menjadi modal miliknya dia, yang kemudian dibarterkan dengan emas yang lainnya dengan takaran yang sama persis tanpa terjadi riba, maka emas yang dia tukarkan atau yang dia berikan kepada konsumen dan emas berikutnya yang dia dapatkan dari konsumen ini memiliki hukum masing-masing. Benda yang dia berikan kepada konsumen memiliki hukum tersendiri, dan emas yang dia terima memiliki hukum tersendiri. Jika memang emas yang dia terima ini mencapai nisab dari sisi emas murninya, maka emas yang dia dapatkan dari konsumen tetap wajib untuk zakat ketika benda ini bersama dia selama 1 tahun hijriah. Jika sekiranya belum sampai 1 tahun hijriah, taruhlah misalkan baru dapat 2 bulan misalkan, emas yang baru saja dia dapatkan dari konsumen pertama, dia barterkan lagi, dia tabadulkan lagi dengan konsumen yang kedua, berubah bentuknya menjadi perak misalkan, atau menjadi emas misalkan dengan takaran atau nominal yang sama. Maka ini juga bisa yanqati'ul haul, bisa memutuskan hitungan haul dari benda yang dia dapatkan dari konsumen yang pertama. Dan ini, ketentuan seperti ini, karena memang yang dinilai dari sudut pandangnya adalah sudut pandang benda emasnya yang wajib dizakati, maka ini yang kemudian dijadikan alasan oleh beberapa orang, beberapa oknum yang mereka ini ingin menghindari zakat. Ketika orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang mereka ini melakukan jual beli emas, namun kemudian dia itu enggan untuk mengeluarkan zakat, maka kemudian mereka melakukan barter-barter seperti ini supaya apa? Supaya hitungan haul yang seharusnya terjadi kepada benda yang dia miliki berupa emas atau perak ini menjadi terputus, sehingga sampai kapanpun dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Memang secara hukum duniawi dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, karena memang dia berhela untuk menghindari zakat. Namun nanti di akhirat ketika dia kembali dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jika memang dia melakukan hal-hal seperti itu, berbarter dari satu emas kepada emas yang lainnya, dari satu konsumen kepada konsumen yang lainnya, dan memang tujuan dia melakukan itu adalah ingin menghindari zakat, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan bagaimana ancaman-ancaman orang yang melakukan hal-hal seperti demikian dengan tujuan melakukan hilatuz zakah. Dia menghindar dari kewajiban zakat. Beda lagi kalau orang tersebut memang dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia memang ingin mencari keuntungan dengan cara melakukan jual beli emas. Dia sambil menunggu kapankah emas ini harganya naik, dia berani menjual barang yang dia punya. Jika sekiranya harga emas ini dia miliknya ini turun, dia masih belum berani untuk menjual emasnya. Memang dia kebutuhan untuk sehari-harinya dia dapatkan dari berjual beli emas. Dia melakukan hal seperti ini bukan untuk menghindari zakat, bukan. Tapi memang dia penghasilannya dari situ. Maka orang-orang yang jujur seperti ini tentunya tidak akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang apa yang dia lakukan bukan untuk menghindari zakat. Jika memang emas yang dia miliki sudah sampai nisab, dan yang dia miliki nisab ini sudah berjalan 1 tahun bersama dia, maka dia tetap akan melaksanakan zakat. Mengingat karena zakat ini dikeluarkan pada dasarnya sebagai bentuk pensucian, bentuk pembersihan terhadap harta yang dia miliki, yang mana dalam hal ini adalah emas yang sedang dia miliki. Sebagai pembersih, sebagai pensuci, sebagai bentuk tindakan yang bisa mengundang datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang jujur seperti ini bisa dipastikan dan bisa diyakini bahwa apa yang dia lakukan dari perdagangan-perdagangannya ini akan semakin terus berkembang, akan semakin terus berbarokah, sehingga berapapun yang dia terima,
maka penghasilan itu akan sangat mudah untuk digunakan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan-ketaatan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kiranya suatu hal penting yang perlu untuk kita renungkan, perlu untuk kita dalami, perlu untuk kita pahami. Mudah-mudahan dari kajian kita pada kesempatan kali ini betul-betul bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya, bisa memberikan dan menjadi penyebab datangnya hidayah kepada hati kita semua, dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita punya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.